Menurut gua Gunther ini udah sesuai ekspektasi dan perkiraan. Kita akan bisa lihat Gunther versus John Cena minggu depan, harusnya udah pasti menjanjikan pertarungan yang super seru. Nah, tapi hasilnya ini menurut gua jadi meragukan. Selamat datang di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum gua lanjut, jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru, atau lu juga bisa dengerin WWE Podcast di YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WIPodcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan bisa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan berita-berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan di episode kali ini tentunya kita akan bahas tentang Friday Night SmackDown yang sebenarnya juga banyak sekali build up atau confirm things untuk Saturday Night Main Event minggu depan dalam topik John Cena's final match. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu pertandingan-pertandingan ataupun hal-hal yang terjadi, storyline yang terjadi di Friday Night SmackDown kemarin. Yang pertama ada dari United States Championship Open Challenge, masih dari Ilya Dragunov, yang kali ini tantangannya dijawab oleh Carmelo Hayes. Gua nggak inget ya, Carmelo Hayes tuh udah pernah atau waktu itu cuman sekali yang dihajar sama The Miz ya, gue lupa sih sejujurnya. Tapi gue sih happy banget karena menurut gue Carmelo Hayes adalah juga salah satu roster yang sangat cocok untuk United States Championship. Jadi ini pertandingan yang sangat-sangat menarik. Laganya juga berjalan intens, momentum yang berganti cepat gitu ya. Sampai akhirnya Tommaso Ciampa mengintervensi pertandingan dengan menjegal Carmelo Hayes ketika Carmelo Hayes mau lompat untuk nothing but net. Sehingga kemudian Ilya Dragunov berhasil memenangkan pertandingan dengan edge bomb gitu. Nah, Carmelo Hayes protes ke wasit pasca pertandingan, tapi yang menarik sebenarnya adalah reaksi Ilya Dragunov ketika dia tahu bahwa kemenangannya itu di dalam tanda kutip dibantu oleh Tommaso Ciampa. Dia malah marah-marah karena dia menganggap gangguan dari Tommaso Ciampa ini merusak dignity, merusak pride dari Open Challenge ini gitu, sehingga malah Dragunov akhirnya yang meminta pertandingan melawan Ciampa dan Nick Aldis setuju, sehingga minggu depan kita akan lihat akhirnya United States Championship Open Challenge yang akan dijawab oleh Tommaso Ciampa. Terus kemudian setelah momen itu Dragunov lagi-lagi dicegat sama Tama Tonga, tapi kemudian ya berlalu saja gitu. Ini masih mengusahakan storyline MFT dengan United States Championship gitu. Tapi gue sih sebenarnya masih kepikiran sebenarnya Solo Sikoa yang akan mengejar title ini gitu. Tapi menarik kenapa Tama Tonga yang selalu dihadapkan ke Ilya Dragunov. Sementara kalau untuk Ciampa dan Dragunov sendiri gue sih tidak tertarik karena gue rasa mungkin sebenarnya kan momen dimana Ciampa menemukan cara manasin Dragunov gitu ya. Ini terlalu cepat aja gitu. Gua tuh kebayangnya kayak setelah ketemu titik ini, sekarang Ciampa yang punya bergain power untuk Ilya Dragunov mau melawan dia gitu. Nah, tapi ternyata tidak terjadi. Terus kemudian gua nggak ngerasa ada ada sesuatu yang menarik lah antara Ciampa Dragunov. Jadi ya udah, kita tunggu aja minggu depan apa yang terjadi dengan US title ini.
Kemudian ini lanjutan dari tag team Things ya, divisi wanita antara Alexa Bliss versus Kairi Sane. Em, nggak tahu lah, gue nggak tahu persis triggernya seperti apa, tapi kita tahu di Monday Night Raw kemarin divisi tag team wanita itu chaos banget. Sehingga ya ini Alexa Bliss melawan Kairi Sane, salah satu dari tag team yang chaos itu gitu. Nah tentunya pertandingan ini banyak campur tangan luar, yaitu Asuka yang menemani Kairi Sane dan Charlotte Flair. Bahkan mereka juga ribut sendiri di ringside gitu ya. Tapi pada akhirnya Kairi Sane yang mau lompat untuk insane elbow kemudian ditangkap sama Alexa Bliss. Kemudian Sister Abigail DDT dan akhirnya Alexa Bliss menang. Nah terus kemudian setelah momen itu Last Legend dan Nia Jax muncul menyerang semua orang dan kemudian mengangkat sabuk tag team gitu, dan menandakan juga bahwa Nia Jax dan Last Legend juga mengincar gelar tag team. Ini berarti tag team competition bertambah lagi, cross brand pula. Gua rasa mungkin udah waktunya nambah title untuk divisi tag team wanita gitu ya, karena banyak banget gitu. Walaupun sebenarnya tag team yang terjadi ini banyaknya itu adalah mix and match dari roster single gitu ya, bukan yang murni tag team kayak Kabuki Warriors, kayak siapa lagi ya kalau divisi wanita. Tapi kalau divisi pria banyak ya, Fraxium, DIY. DIY juga sebenarnya dari single ya. Siapa lagi ya? New Day, ya itulah ya, bukan murni tag team rasanya gitu. Jadi sebenarnya nambah title pun nantinya ketika tag team ini pada pecah lagi, ya jadi berkurang lagi kompetisinya gitu. Dan di NXT pun gue nggak ngelihat tag team wanita naik sih gitu. Jadi gue nggak tahu sih apa yang akan terjadi dengan divisi tag team wanita. Tapi kalau buat gue sih makin prefer Alexa Bliss dan Charlotte Flair pecah ya. Dan kemudian Charlotte Flair bisa mengejar gelar di single di SmackDown, Alexa Bliss di Raw gitu. Walaupun chemistry-nya mereka lagi enak, emang nggak seru sih kalau tiba-tiba pecah gitu. Mungkin perlu waktu untuk ngelihat mereka retak dulu terus kemudian pecah. Tapi tag team ini gue belum kebayang, makin gak kebayang apa yang akan terjadi dengan perebutan gelarnya. Hopefully ini akan menuju ke WrestleMania yang lebih menarik gitu ya. Kemudian pertandingan terakhir sebelum terkait St. Louis Main Event sebenarnya ya adalah Jade Cargill versus Alba Fire. Ini triggernya dari minggu lalu ketika Jade Cargill mengganggu perayaan US Women's US Championship-nya Chelsea Green, dan akhirnya kali ini Alba Fire sebagai The Secret Service turun ya untuk melawan Jade Cargill. Dan gangguan dari luar tentunya ada lagi dari Chelsea Green, tapi yang menarik juga adalah munculnya Giulia dan Kiana James di ringside mengganggu Chelsea Green sampai akhirnya Chelsea Green dibawa ke luar arena. Dan akhirnya ini mendistraksi Alba Fire dan kemudian Jade Cargill berhasil menang dengan Jaded. Ini jadi ada dua cerita sebenarnya ya, Chelsea Green dengan Giulia. Mungkin masih akan lanjut dengan Kiana James dan Alba Fire sebagai pendamping gitu ya. Sebenarnya Jade Cargill di backstage dia lagi-lagi ada perdebatan bertikai verbal dengan Michin. Gua nggak tahu, mungkin minggu depan kita akan lihat Jade Cargill versus Michin. Tapi sebenarnya kalau menurut kita lihat iklannya WrestleMania 42, yang kita tunggu untuk balik ngelawan Jade Cargill adalah Tiffany Stratton gitu. Buat gue pribadi sebenarnya TV dengan Jade ini udah nggak lagi menarik gitu ya. Setelah pertandingan sebelumnya bisa dibilang Tiffany Stratton bener-bener habis sama Jade Cargill yang super duper gitu. Gue rasa butuh build yang bukan sekedar comeback dan menuntut rematch, tapi kayak ada intrik lain Tiffany Stratton di build biar kalau emang terjadi Tiffany Stratton versus Jade Cargill di WrestleMania, kelihatannya
menarik dan seimbang terutama gitu. Nah tapi gue juga baru sadar ya sebenarnya di iklannya WrestleMania itu Bianca Belair nggak ada gitu. Sementara kayaknya sebagian besar orang melihat Bianca Belair yang akan jadi feud menarik untuk Jade Cargill yang harusnya terjadi di WrestleMania. Nah pertanyaan besar sih, ini Bianca Belair cederanya separah apa sampai mungkin udah hampir setengah tahun lebih ya belum muncul yang gue tahu karena cedera jari gitu. Kayaknya nggak terlalu gimana sampai setengah tahun, tapi dia bahkan ke WrestleMania aja tidak ikut diiklankan gitu. Sebenarnya Bianca Belair adalah nama besar. Jadi pertanyaan besar sih, gimana kelanjutannya Bianca Belair dan kemudian bagaimana dia akan kembali menantang Jade Cargill. Oke, sebelum kita bahas tentang Saturday Main Event yang akan terjadi minggu depan, ada juga build up story terkait beberapa hal. Yang pertama adalah Solo Sikoa dan MFT dengan Wyatt Six. Solo Sikoa menyatakan dengan Sami Zayn udah tuntas di Survivor Series Classic Match kemarin minggu lalu, dan kini dia mengincar Wyatt Six untuk gelar tag teamnya. Kemudian Wyatt Six pun muncul, terjadi pertarungan brawl. Eric Rowan lawan Tala Tonga, Nikki Cross juga menyerang Jesse Mateo dan lain-lain. Sebenarnya gue lihat emang secara bobot gue baru sadar ini setara banget ya physically. Ada yang monsternya adalah Eric Rowan dan Tala Tonga, di bosnya Solo Sikoa dan Uncle Howdy juga kurang lebih pas gitu ya, dan yang lainnya Jesse Mateo, Tama Tonga, Tonga Loa, terus kemudian dari Wyatt Six ada Joe Gacy, Dexter Lumis, sama siapa satu lagi ya, gue lupa. Itu juga setara gitu, tapi mungkin yang membedakan adalah Wyatt Six punya Nikki Cross, sementara di MFT itu tidak ada anggota wanita gitu ya, sehingga Nikki Cross ini akan jadi wild card ketika memang terjadi brawl antara Wyatt Six dengan Solo Sikoa. Nah pertanyaannya mungkin apakah hanya akan jadi perebutan tag team atau juga akan terjadi perang stable, perang faksi antara MFT dan Wyatt Six. Kemudian juga ada kelanjutan dari feud antara Aleister Black dan Damian Priest, di mana minggu lalu sebenarnya Rhea Ripley di backstage itu menemui Damian Priest untuk menawarkan sesuatu, dan akhirnya di minggu ini di-reveal bahwa Damian Priest dan Rhea Ripley, The Terror Twins, menantang Aleister Black dan Zelina Vega. Buat gue yang menarik sih cuman ngelihat Damian Priest dan Rhea Ripley-nya, The Terror Twins-nya balik lagi gitu. Terutama juga sebenarnya bagaimana Rhea Ripley akan menempatkan dirinya yang punya membantu Damian Priest, terus kemudian juga punya masalah di tag team atau divisi wanita secara umum, dan mungkin juga gue nggak tahu ya dengan Asukanya doang gitu. Nah ini jadi menarik ke kontribusi Rhea Ripley di WWE Universe gitu. Sementara Damian Priest versus Rhea Ripley, Damian Priest dan Rhea Ripley versus Aleister Black dan Zelina Vega kayaknya akan terjadi di minggu depan kalau gue nggak salah. Tapi gue ngerasa sih kalau tidak ada intrik aneh-aneh, udah jelas The Terror Twins akan menang. Kemudian yang terakhir, feud yang cukup besar di Friday SmackDown lagi-lagi dari Cody Rhodes dan Drew McIntyre, di mana di segmen pembuka sebenarnya Nick Aldis ketemu dengan Drew McIntyre menegaskan kalau dia masih diskors, terus nyuruh Drew McIntyre suruh pergi, padahal Drew mengklaim bahwa Paul Heyman menjanjikan sebaliknya, yaitu scorsingnya dicabut. Terus kemudian Drew McIntyre naik mobil, dia mau cabut, ternyata Cody Rhodes menyergap Drew McIntyre di mobil, menyerang McIntyre hingga dipisahkan keamanan sampai Drew McIntyre cabut gitu. Terus kemudian Cody Rhodes langsung menuju ring, memohon ke Nick Aldis untuk mengembalikan Drew McIntyre agar dia bisa menghancurkannya. Ini feud yang aneh buat gue untuk dilanjutin, karena gue kira walaupun memang di War Games kemarin tidak di-expose permasalahan Cody Rhodes dengan Drew McIntyre ini, tapi gue rasa udah selesai gitu di War Games gitu. Dan maksudnya kalaupun dianggap gantung gitu ya, War Games sudah bisa jadi closure yang cukup untuk Cody Rhodes dan Drew McIntyre, tapi ternyata dilanjutin. Dan bahkan gue ngira kita akan udah tinggal nunggu
Roman Reigns nantang Cody Rhodes sampai ke WrestleMania gitu. Ditambah semakin aneh sebenarnya, ini akan nyambung dengan Saturday Night Main Event di mana Cody Rhodes tiba-tiba tone down karena ketemu dengan Obafemi dan Ricky Saints untuk mendeklarasi sebuah pertandingan. Jadi ya aneh sih. Pertama sebenarnya Cody Rhodes marah-marah itu aja udah agak aneh menurut gue. Karena Drew McIntyre yes bermasalah, tapi gue nggak ngerasa masalahnya itu sampai yang bisa bikin orang frustrasi sama dia gitu. Menurut gue kayak gitu. Terus kedua closure-nya juga sebenarnya udah cukup di War Games. Tinggal nunggu Roman Reigns datang gitu ya. Tapi ternyata masih dilanjutin. Jadi gue ngerasa mungkin at least sampai akhir tahun ini, bahkan mungkin sampai Royal Rumble kita akan lihat Cody Rhodes versus Drew McIntyre. Tapi nanti ketika Roman Reigns mungkin menang Royal Rumble atau Elimination Chamber, baru kita lihat feud dengan Cody Rhodes, which is sebenarnya terlalu singkat untuk build up-nya, walaupun mereka punya histori yang sangat panjang gitu. Tapi gue sih expect sebenarnya udahlah Cody Rhodes dan Drew McIntyre ini udahlah. Mari kita lihat Roman Reigns usahanya untuk kembali merebut tahtanya Cody Rhodes gitu. Nah, sekarang kita akan ada update dari Saturday Night Main Event minggu depan dengan topik John Cena's final match, final appearance. Pertama tadi yang gue sempat mention adalah Cody Rhodes. Oke, jadi Saturday Night Main Event ini ternyata tidak hanya akan tentang John Cena atau pertandingan terakhirnya, tapi ternyata topik besarnya adalah future versus veterans, atau kayak gimana para roster muda ini mencuri perhatian lah gitu, dikasih spot gitu. Dan yang pertama Cody Rhodes itu memberikan spot untuk Obafemi atau Ricky Saints gitu. Obafemi dan Ricky Saints akan ketemu di NXT Deadline. Per gua take ini sebenarnya NXT Deadline belum jalan. Jadi pemenang antara Obafemi dan Ricky Saints ini akan menghadapi Cody Rhodes di minggu depan di Saturday Night Main Event. Ini adalah pertandingan yang bisa dibilang diminta kali ya oleh John Cena untuk terjadi, yaitu untuk mengorbitkan future gitu. Kemudian yang kedua dari divisi wanitanya, Bayley akan ketemu dengan Sol Ruka di minggu depan. Terlepas sebenarnya Sol Rukanya sebenarnya masih akan ada pertandingan juga di NXT Deadline, tapi emang Sol Ruka adalah salah satu yang udah layak banget lah naik ke main roster gitu. Jadi ini ada 2 pertandingan yang sudah confirm selain final match-nya John Cena. Nah, untuk final match-nya John Cena sendiri, akhirnya final turnamen The Last Time Is Now sudah selesai antara Gunther versus LA Knight. Laga yang sangat-sangat panjang dan brutal dan sangat-sangat seru. Banyak near fall besar. LA Knight sempat mendaratkan BFT tapi Gunther masih bertahan. Dan pada akhirnya Gunther berhasil menang via submission. Gue nggak tahu itu submission apa. Itu bukan sleeper hold-nya Gunther seperti biasa, tapi kayak adapting STF-nya Cena sebenarnya. Tapi lebih keras menurut gue, sangat keras, dan ini sangat Gunther gitu. LA Knight sampai tap out dan akhirnya Gunther berhasil memenangkan pertandingan dan akan menghadapi John Cena di pertandingan pensiunnya. Nah ini tuh gue juga baru sadar, emang kayaknya Gunther satu-satunya yang tidak paying tribute ke Cena di dalam moves-nya. Mungkin di submission terakhirnya itu dia mau paying tribute ke STF-nya Cena, tapi kayaknya sepanjang turnamen Gunther satu-satunya yang tidak pakai moves-nya Cena, shoulder tackle, SDF gitu. Jadi ini tuh kayak menegaskan orisinalitasnya Gunther, menegaskan arogansinya dia juga gitu. Menurut gua Gunther ini udah sesuai ekspektasi dan perkiraan. Kita akan bisa lihat Gunther versus John Cena minggu depan. Harusnya udah pasti menjanjikan pertarungan yang super seru. Nah tapi hasilnya ini menurut gua jadi meragukan. Semua orang expect John Cena akan menang di pertandingan terakhirnya, tapi Gunther tidak akan mudah untuk kita lihat kalah gitu. Tentu dia tidak akan memperlihatkan dia kalah, tapi kayak ngelihat Gunther kalah itu aja udah kayak
kayak kurang gitu, kayak nggak mudah gitulah. Ditambah kemungkinan label yang akan disematkan ke dia sebagai legend killer gitu. Jadi pertandingannya akan sangat seimbang dengan hasil yang belum bisa dipastikan menurut gua. Kalau Cena kalah, sangat besar kemungkinan terjadi passing torch moment, di mana mungkin John Cena akan address Gunther terus kemudian mengangkat tangannya. Tapi sebenarnya kalau Cena menang, pertanyaan besarnya apakah Gunther akan put respect on him? Menurut gue sih harusnya akan terjadi juga. Tapi ya lagi-lagi ngelihat Gunther humble tuh aneh menurut gue gitu. Dan gue rasa ending dari Sundance Main Event atau final matchnya John Cena akan sangat indah jika memang John Cena akhirnya diindak ke Hall of Fame 2026. Ini juga salah satu yang sudah sangat digaungkan lah ya oleh banyak media gitu. Nah, dengan ekspektasi Gunther versus John Cena ini mungkin akan makan 20-25 menit, ditambah mungkin appraisal moment lain untuk John Cena, gua rasa mungkin 3 pertandingan ini udah cukup dan mungkin nggak akan ada tambahan lagi. Oke, itulah yang untuk episode kali ini. Mungkin di next episode kita akan bahas prediksi Sundance Main Event yang mungkin tidak banyak, tapi akan kita bahas, kita lihat apakah ada perkembangan lain atau ada pertandingan lain untuk Sundance Main Event. Kalau dari lu, apakah ada pertandingan lain yang mau lu lihat atau punya prediksi lain? Boleh share dan komen di episode ini. Jangan lupa WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, atau lu juga bisa subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast dan follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gua Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.